Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kita boleh bersama-sama beribadah meskipun dalam ibadah secara online, tetapi kita percaya bahwa kita satu di dalam Tuhan. Mari kita akan satukan hati, kita akan datang Tuhan. Kita percaya bila Roh Allah hadir di setiap pribadi lepas pribadi, supaya ketika Roh itu ada, Roh itu senantiasa menolong kita. Mari kita akan satukan hati, kita akan berdoa. Bapa kami ada di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, pagi ini adalah pagi yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kami, itu semua karena kasih dan anugerah-Mu kepada setiap kami ya Tuhan. Biarlah saat ini kami boleh belajar taat dan setia, untuk kami boleh beribadah kepadamu. Karena kami percaya ketika kami taat dan setia, Engkau pun setia ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kesempatan yang indah ini Tuhan boleh kami pergunakan untuk kami boleh fokus datang kepadamu, memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang hadir untuk melawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Biarlah Allah sendiri yang akan mengurapi setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa menyerahkan ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Mari kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menaikkan ucapan syukur kita ke Raja di atas segala raja. Kita mau menyentuh hadirat tahta kudusnya melalui pujian penyembahan kita. Sebab hanya Dialah yang layak kita puji dan kita sembah. Haleluya Tuhan.
Iblis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawan kamu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Mari kita mau bersorak-sorai lagi. Haleluya. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Mari kita mau menari bagi Tuhan. Haleluya. Kami rindukan kuasa lawan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kenaikan syukur, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya
Mari kita mau menepuk tangan. Katakan bersama-sama, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup dan kau beri, dan kini hanya untukmu tak akan berhenti. Meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup dan kau beri, dan kini hanya untukmu, hidup dan kau beri, dan kini hanya untukmu. Berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau menarik Roh Kudus yang hidup untuk memenuhi dimanapun kita berada. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Haleluya Tuhan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih
Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh jemaat GSJA Bukit Horeb Umbul Sari, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat oleh karena pertolongan dan perlindungan Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini saya sangat bersenang hati mendapatkan undangan khusus untuk dapat berbagi kebenaran firman Tuhan. Adalah satu sukacita tersendiri. Terima kasih buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala, dan terima kasih buat setiap pengurus gereja dan seluruh jemaat yang memberikan kehormatan bagi saya pada pagi hari ini. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul yaitu pekerjaan mulia. Saya yakin semua kita punya pekerjaan. Dan saya yakin kita juga menyukai dan bersyukur karena pekerjaan itu. Tapi hari ini saya ingin menyorotin tentang ada satu pekerjaan yang sangat mulia. Nah, saya akan memulai dengan ilustrasi sebuah kisah tentang ada seorang tukang bangunan yang dikenal sangat mahir dalam membangun sebuah rumah atau sebuah bangunan. Dan tukang bangunan ini sudah mengikuti pimpinannya, sudah bertahun-tahun bersama dengan pimpinannya, sudah banyak membangun rumah-rumah, dan pada akhirnya rumah-rumah atau perumahan yang dibangun oleh tukang bangunan ini beserta timnya itu menjadi laris manis. Nah, satu ketika dia mendengar bahwasanya, mendengar dari selentingan-selentingan, mendengar bahwasanya pimpinannya mau memberhentikan dia. Dan ketika dia tahu bahwa pimpinannya memanggil dia sudah berpikir, wah ini hari ini saya pasti akan diberhentikan. Nah, tetapi ketika dia bertemu dengan pimpinannya itu, pimpinannya mengatakan, kamu bangunlah sebuah rumah yang bagus. Nah, kalau sudah selesai rumah itu, nanti kamu temuin saya. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan tukang bangunan itu? Tukang bangunan itu kemudian dia berpikir, wah ini mungkin rumah yang terakhir yang saya bangun, setelah itu nanti saya dipecat atau tidak bekerja lagi. Dan pada akhirnya dia dengan sangat berat hati membangun rumah itu, yang biasanya dia membangun rumah dengan kesungguhan. Pada saat membangun rumah itu, dia membangun dengan asal-asalan. Yang penting pokoknya jadi. Setelah beberapa lama kemudian rumah itu jadi. Dan dia bertemu dengan pimpinannya dan kemudian dia serahkan semuanya dan berkata, bos, ini semua rumah yang bos suruh untuk saya membangun, saya sudah bangun. Ini saya serahkan semua kunci-kuncinya dan kiranya bos bisa senang. Tapi pimpinannya kemudian mengatakan, oke, saya ambil kuncinya dan kemudian ini saya berikan rumah itu untuk kamu. Karena memang saya sengaja, saya sudah melihat bahwasanya engkau bekerja selama ini dengan saya cukup baik. Nah, oleh karena itulah saya ingin memberikan sebuah rumah yang engkau bangun. Nah, itu milikmu. Wah, tukang bangunan ini kaget sekali. Dan kemudian dia melihat, dia sangat sedih sekali. Karena ternyata rumah yang dia bangun, yang tadi asal-asalan saja yang penting jadi, itu adalah ternyata diperuntukkan bagi dia. Nah, saudara-saudara, apa yang kita lihat, yang hikmat apa yang kita dapat pelajari dari kisah ini? Bahwasanya kita harus mengerjakan segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita itu dengan sepenuh hati. Jangan kita terombang-ambing mungkin dengan pembicaraan-pembicaraan yang lain yang kita tidak tahu kebenarannya. Tetapi kita dapat belajar segala sesuatu yang harus kita kerjakan adalah kerjakan dengan sepenuh hati. Dan jangan meremehkan setiap pekerjaan yang telah dipercayakan kepada kita. Karena apa? Setiap pekerjaan yang dipercayakan kepada kita itu pasti ada berkatnya, pasti juga ada pahalanya. Nah, oleh karena itulah pada saat ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan mengenai satu pekerjaan yang mulia. Saya yakin semua pekerjaan Bapak Ibu mungkin cukup baik dan bagus, tapi ada satu pekerjaan yang sangat mulia, yaitu pekerjaan ini adalah pelayanan rohani.
Ada satu kata-kata yang mengatakan seperti begini. Pelayanan rohani adalah pekerjaan mulia dan pertujuan mulia. Upahnya juga mulia karena mengandung kekekalan. Jadi pada pagi hari ini bersyukurlah kalau Bapak Ibu, memang Bapak Ibu juga bersyukur punya pekerjaan-pekerjaan. Mungkin ada Bapak Ibu yang menjadi guru, atau Bapak Ibu yang bekerja di tenaga kesehatan, atau Bapak Ibu punya usaha-usaha yang lain, toko, atau mungkin pedagang. Bersyukurlah. Tapi Bapak Ibu harus benar-benar memiliki dan terjun dalam pekerjaan yang mulia ini, yaitu pelayanan rohani. Karena memang pelayanan rohani itu adalah pekerjaan yang mulia, bertujuan mulia, dan upahnya mulia karena mengandung dalam kekekalan. Nah, mari kita akan menyorotin apa yang firman Tuhan katakan. Mari kita akan membuka di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Amin. Ayat ini menunjukkan kepada kita ada satu pekerjaan yang sangat mulia, yaitu pekerjaan Tuhan. Ada satu pekerjaan yang sangat mulia, yaitu pelayanan rohani yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Mengapa pekerjaan atau pelayanan rohani, pekerjaan Tuhan itu sangat mulia? Karena tujuannya itu memang mulia. Apa tujuannya? Tujuannya itu adalah, kenapa pelayanan rohani disebut pelayanan atau pekerjaan mulia? Karena tujuannya mengajak orang-orang atau jiwa-jiwa masuk ke surga. Saudara, ingatlah bahwasanya pelayanan kita adalah pelayanan rohani atau pekerjaan yang mulia. Oleh karena kita ini mengajak orang-orang itu untuk masuk surga. Betapa mulianya ini, saudara-saudara. Oleh karena itulah ada satu penulis buku yang bernama Coucher mengatakan bahwa pelayanan rohani adalah pelayanan yang sangat mulia, karena pelayanan ini adalah membawa orang-orang untuk masuk surga. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, oleh karena itulah makanya kemudian Rasul Paulus sendiri menyadari di dalam hidupnya, saudara, ketika dia dahulunya adalah orang yang membenci pengikut Kristus, membenci ajaran-ajaran kekristenan, dan dia juga melakukan aniaya. Saudara, banyak jemaat-jemaat Kristen yang dianiaya. Tetapi ketika pada satu perjalanan menuju ke Damsyik, pada saat itulah kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dia, dan itulah titik awal dari dia kemudian mengubah hidupnya, dan pada akhirnya dia benar-benar menyadari, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Dan kalau kita membaca di dalam seluruh kitab kisah para rasul, itu menjelaskan bagaimana Rasul Paulus itu mengabdikan, membaktikan hidupnya untuk benar-benar melakukan pekerjaan Tuhan, untuk benar-benar melakukan pekerjaan yang mulia ini. Firman Tuhan katakan dia setiap hari di dalam hidupnya itu benar-benar mau mengajak orang untuk masuk surga, memberitakan Injil, saudara. Bahkan di dalam kitab Filipi itu mengatakan, dia menuliskan dalam suratnya kepada jemaat Filipi, hidupku itu adalah bagi Kristus, kalau aku mati itu adalah keuntungan, saudara. Jadi Rasul Paulus menyadari akan hal itu, bahwasanya melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, itu adalah pekerjaan mulia, itu adalah pelayanan yang mulia. Makanya ketika dia menuliskan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58 yang kita baca tadi, itu dia kemudian menyadari karena pekerjaan ini adalah pekerjaan yang mulia. Karena apa? Karena tujuannya itu membawa orang-orang untuk masuk ke surga, membawa orang-orang itu menuju ke surga, menunjukkan jalan surga itu melalui Yesus Kristus. Makanya kemudian dia mengatakan kepada jemaat yang ada di Korintus, mengatakan seperti ini, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, berdiri teguh dan jangan goyah, dan kemudian giatlah selalu.
Jadi ketika dia tahu bahwasanya ini pekerjaan yang mulia, maka harus dilakukan dengan sepenuh hati. Jangan seperti seorang tukang bangunan tadi, yang nasibnya saya pikir sangat tragis. Bagaimana dia pada waktu itu dia membangun rumah-rumah yang cukup bagus, tapi ketika pada akhirnya dia disuruh membangun rumah dan dia membangun rumah itu asal-asalan, dan ternyata rumah itu diperuntukkan bagi dia, saudara. Dia akhirnya mendapatkan bukan rumah yang bagus, rumah yang kualitasnya asal-asalan. Dalam pekerjaan Tuhan juga, saudara, saya yakin waktu kita melakukan dengan sungguh-sungguh, pada waktu kita melakukan dengan sepenuh hati, waktu kita melakukan dengan giat, waktu kita melakukan dengan kesungguhan, saya yakin firman Tuhan katakan, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Dan satu kata bijak tadi mengatakan, upahnya pun sungguh mulia, karena upahnya adalah kekekalan, saudara-saudara. Ada amin? Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, seorang penulis buku yang bernama Warren Wiersbe mengatakan seperti begini: setiap panggilan pelayanan rohani adalah panggilan agung dari Tuhan. Setiap panggilan pelayanan rohani adalah panggilan agung dari Tuhan. Dan saya yakin setiap apapun pelayanan atau pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada Bapak Ibu saudara pada saat ini, entah Bapak Ibu menjadi WL, singer, tamborin, atau Bapak Ibu melakukan pelayanan perkunjungan, ya saudara-saudara, melakukan mungkin pelayanan juga membersihkan gereja, itu juga pelayanan. Firman Tuhan, Warren Wiersbe sendiri penulis buku rohani mengatakan setiap panggilan pelayanan rohani, jadi setiap pelayanan kita, saya yakin sama seperti dosa itu nggak ada dosa kecil dan dosa besar. Saya yakin juga pelayanan juga tidak ada pelayanan besar dan pelayanan kecil menurut pandangan Tuhan. Semua apapun yang kita lakukan dengan sepenuh hati, bahkan di dalam kitab Kolose katakan apapun yang kamu lakukan harus kamu lakukan dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Dan setiap pelayanan yang kita lakukan, yang Tuhan sudah percayakan atau gereja sudah percayakan kepada kita, dan waktu kita melakukan dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan, maka itu adalah merupakan panggilan atau pelayanan agung dan mulia di hadapan Tuhan. Mari saudara, Bapak Ibu saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita benar-benar bersyukur kalau kita sudah ada tempat-tempat pelayanan, kalau kita sudah dipercaya pelayanan-pelayanan. Entah mungkin pelayanan kita ini tidak dipandang mata, waduh saya tidak seperti ibu itu, seperti kakak itu, seperti mbak itu atau mas itu, yang pelayanannya selalu kelihatan, wah di atas mimbar, wah saya nggak bisa apa-apa, saya mungkin hanya bisa masak-masak saja. Tapi saya yakin firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa pekerjaan Tuhan yang kita lakukan atau apapun yang kita lakukan untuk Tuhan itu tidak akan sia-sia. Dan bahkan penulis buku tadi katakan setiap panggilan pelayanan, setiap apapun pelayanan kita mungkin tidak dipandang oleh orang lain, saya yakin seperti Warren Wiersbe katakan, itu merupakan panggilan agung, itu merupakan panggilan mulia. Pelayanan yang mulia itu harus dilakukan dengan kasih, saudara. Lakukan dengan kasih setiap pelayanan itu. Karena pada waktu kita, mengapa kita melakukan dengan kasih? Kasih itu berbicara tentang pengorbanan. Setiap pelayanan, setiap pekerjaan Tuhan itu atau pelayanan itu adalah mulia kalau kita lakukan dengan rela berkorban, saudara. Karena Tuhan sendiri telah memberikan contoh bagaimana dia datang sendiri, dia punya motto sendiri, aku datang bukan untuk dilayani tapi melayani. Dan kemudian sepanjang hidupnya dia menunjukkan teladan itu, bahwasanya aku datang bukan untuk dilayani tapi melayani. Bahkan Tuhan Yesus melayani sampai mati di kayu salib. Dia rela berkorban,
Bahkan ketika itu juga dikatakan, dia sendiri mengatakan, kalau segala itu ada liang burung di udara, mungkin ada sarang, aku untuk meletakkan kepala saja aku tidak ada. Itu menunjukkan betapa Tuhan Yesus sudah melayani dengan kasih, dengan pengorbanan yang sangat luar biasa. Saudara-saudara, saudara, panggilan pelayanan, saudara harus benar-benar bersyukur kalau kita sudah mendapatkan panggilan pelayanan. Karena panggilan pelayanan ataupun pekerjaan Tuhan yang sudah dipercayakan kepada kita, yakinlah itu merupakan satu panggilan, itu merupakan satu kepercayaan yang Tuhan berikan. Dan kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai yang ketiga, itu menceritakan bagaimana pada waktu itu gereja mula-mula yang mengadakan doa dan berpuasa. Dan pada waktu itu kemudian Roh Kudus berbicara kepada kumpulan-kumpulan orang Kristen, gereja jemaat atau mula-mula, yang ada juga para rasul pada saat itu. Dan kemudian pada akhirnya Roh Kudus berbicara supaya menghususkan Saulus dan Barnabas untuk melakukan satu pekerjaan Tuhan. Mari coba kita memperhatikan Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, saya akan bacakan. Pada waktu itu dalam Jemaat Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan pergi. Nah, dalam ayat ini menceritakan bagaimana pada waktu itu Saulus dan Barnabas dipanggil Tuhan untuk melakukan pelayanan, dan selanjutnya memang Paulus dan Barnabas melakukan pelayanan misi, melakukan pelayanan penginjilan dan pergi ke kota-kota. Dalam Kisah Para Rasul selanjutnya bagaimana kemudian Rasul Paulus, Saulus yang pada waktu itu Saulus dan Barnabas melakukan pelayanan ke kota demi kota, dan banyak orang kemudian dibawa untuk bisa masuk surga. Saudara-saudara, kalau pada saat ini mungkin kita juga bingung, waduh, saya pelayanan saya apapun, apa ya Pak ya? Saudara, Tuhan juga bisa memakai gembala sidang, Bapak Ibu, saudara-saudara, untuk bisa menolong, menunjukkan karunia atau pelayanan atau tempat-tempat pelayanan yang saya yakin Tuhan akan memakai pemimpin rohani Bapak Ibu untuk Bapak Ibu bisa dipercaya di dalam pelayanan. Tapi kalau Bapak Ibu sudah dipercayakan pelayanan, itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, saudara. Atau kalau kita masih bertanya-tanya, wah, kira-kira saya ini pelayanan saya di mana? Mari kita akan mencontoh apa yang dilakukan jemaat mula-mula. Apa yang mereka lakukan? Mereka bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, bersungguh-sungguh berpuasa, memohon kehendak Tuhan, memohon suara Tuhan, memohon pimpinan Tuhan. Dan mungkin Bapak Ibu bisa lakukan di gereja Bapak Ibu pada saat ini. Berdoa kepada Tuhan, mungkin dalam situasi pelayanan seperti ini, pandemi COVID-19 ini, wah, sudah pelayanan apa yang saya lakukan? Kalau di pelayanan di gereja kayaknya sekarang ini sudah nggak ada ibadah-ibadah yang berkumpul kita karena ada pandemi COVID-19 sehingga kita tidak bisa aktif lagi. Tapi saya yakin ketika kita berdoa kepada Tuhan sama seperti jemaat mula-mula, Tuhan akan menunjukkan pelayanan bidang-bidang pelayanan yang mungkin belum pernah kita pikirkan. Nah, inilah saatnya kita memohon agar Roh Kudus berbicara kepada kita. Roh Kudus berbicara kepada jemaat-jemaat atau hamba Tuhan yang ada di GSJ Umbul Sari Bukit Horeb. Dan kita berdoa supaya Tuhan menunjukkan pelayanan-pelayanan yang belum pernah kita pikirkan. Sehingga kemudian dalam pelayanan-pelayanan itu kita bisa menjangkau jiwa-jiwa dan mengajak jiwa-jiwa itu untuk tahu dan untuk masuk ke surga. Ini adalah kita perlu berharap akan hal ini, saudara-saudara. Selanjutnya adalah Bapak Ibu, saudara-saudara, panggilan pelayanan seharusnya membuat kita juga rendah hati.
Karena memang kerendahan hati kita itulah yang kemudian akhirnya mendatangkan bagaimana Tuhan akan bekerja dengan kuasanya kepada kita. Dan mengapa kita harus benar-benar melakukan pelayanan? Karena ketika kita bisa masuk di dalam pelayanan, karena pelayanan itu adalah pekerjaan yang mulia, itu juga bisa memelihara kehidupan rohani kita, saudara. Makanya layani Tuhan, layani pekerjaan Tuhan. Karena secara khusus bukan saja kita melayani orang lain, tapi pada waktu kita melakukan pelayanan, kita bisa mengajak orang lain untuk masuk surga. Selain itu juga kerohanian kita bisa terpelihara, saudara. Jadi ketika kita melakukan pelayanan, ketika kita melakukan pekerjaan rohani, sebenarnya kita mendapatkan berkat double. Selain kita memberkati orang lain, kita juga memberkati kerohanian diri kita sendiri. Oleh karena itulah, mari pada saat ini saya dorong untuk kita benar-benar menghargai setiap pelayanan-pelayanan kepada kita. Dan kalau kita belum mengerti pelayanan kita itu kira-kira di mana, inilah kesempatan kita untuk kita memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus menunjukkan kepada kita pekerjaan mulia itu, apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa melakukan pekerjaan mulia pada orang lain. Tapi yang terpenting adalah bahwasanya ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, kita sedang menunjukkan, mendemonstrasikan bahwasanya kita punya jalan untuk kita bisa masuk kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mengapa kita benar-benar melakukan pekerjaan yang mulia ini, saudara? Karena memang itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Lalu siapa saja yang kita akan ajak untuk supaya mereka ini menanggapin pelayanan kita, saudara? Kalau kita membaca di dalam Matius, ya, Matius pasal 9 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-38. Saya akan membacakan Matius pasal 9 ayat 36 ayat 36 sampai ayat 38, ya. Mengatakan seperti begini. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, siapa saja yang kita bisa ajak untuk mereka itu masuk surga? Siapa saja yang orang-orang yang kita layani waktu-waktu kita melakukan pekerjaan mulia ini? Firman Tuhan menunjukkan kepada kita adalah orang-orang yang telantar, saudara. Apa yang dimaksud dengan orang-orang yang telantar itu? Di dalam kitab yang lain juga, masih di dalam kitab Matius itu mengatakan orang-orang yang telantar itu bisa juga orang-orang yang lelah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang susah, dan orang-orang yang tidak berdaya, atau orang yang sakit. Bapak Ibu bisa melakukan pelayanan, melihat orang-orang yang mungkin telantar atau orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang mungkin sedang kekurangan. Bapak Ibu sudah bisa berbagi berkat kepada mereka. Dengan cara seperti itulah sebenarnya juga cara untuk kita bisa membawa mereka supaya mereka menerima Tuhan Yesus, dan supaya mereka juga pada akhirnya bisa masuk kerajaan surga. Bapak Ibu bisa juga mendoakan orang-orang yang telantar itu, bisa juga berbicara orang-orang yang sakit. Mungkin pada saat ini dengan adanya pandemi COVID-19 ada orang-orang yang merasa tertekan oleh karena terpapar COVID-19. Bisa layani mereka, mungkin mendoakan mereka, mungkin bisa berbagi ketika mereka sedang isolasi mandiri. Mungkin kita bisa mengirim berkat atau sembako, atau mengirim hal-hal yang lain yang menguatkan mereka. Masih banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kita bisa mengajak orang untuk masuk surga, saudara.
lakukanlah apa yang bisa saudara lakukan untuk Tuhan. Nah, oleh karena itulah saya rindu pada saat ini, mari kita menghargai setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, karena ini adalah pekerjaan yang mulia. Dan kalau Bapak Ibu sudah memiliki pelayanan pada saat ini, mari pegang erat-erat itu dan hargai setiap pelayanan itu. Seorang hamba Tuhan dan penulis buku rohani yang bernama Alexander White mengatakan seperti begini: jangan sekali-kali berpikir untuk berhenti melayani. Malaikat-malaikat saja iri terhadap pelayanan yang Anda lakukan pada saat ini. Sekali lagi saya akan bacakan apa yang Alexander White katakan. Jangan sekali-kali berpikir untuk berhenti melayani. Malaikat-malaikat saja iri terhadap pelayanan yang Anda lakukan pada saat ini. Saudara, bersyukurlah kalau Bapak Ibu, saudara-saudara pada saat ini sudah melakukan pelayanan. Itu berarti Bapak Ibu sudah melakukan pekerjaan mulia, yang itu juga malaikat sendiri tidak melakukannya, tetapi itu dipercayakan kepada kita. Dan mari kita akan sungguh-sungguh melakukan waktu-waktu yang akan datang, dan kiranya nama Tuhan akan dipermuliakan. Terus bangkit untuk melakukan pekerjaan mulia ini, untuk terus bangkit dan lakukan dengan semangat pelayanan-pelayanan seperti ini. Saya yakin masih banyak pelayanan-pelayanan yang Tuhan akan bukakan, yang Tuhan akan percayakan kepada jemaat yang ada di GSJ Umbul Sari pada saat ini, secara khusus dalam pandemi COVID-19 ini. Mari pakai kesempatan ini, kesempatan untuk kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan menunjukkan pelayanan-pelayanan apa yang ingin kita bagikan supaya lebih banyak lagi membawa orang, mengajak orang untuk masuk surga. Dan saya yakin Roh Kudus akan menunjukkan satu jalan untuk itu. Roh Kudus akan memberikan pencerahan. Roh Kudus juga akan berbicara kepada Bapak Ibu sekalian, dan Roh Kudus juga akan berbicara kepada seluruh jemaat di GSJA Umbul Sari Bukit Horeb. Kiranya Tuhan akan memberkati, dan kiranya Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita semua. Amin. Nah, pada saat ini mari saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus, kiranya pada pagi hari ini hamba berdoa kepada seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Mari Tuhan akan berbicara secara khusus dalam kehidupan kami, dan mari Tuhan akan taruh beban, taruh kerinduan untuk kami benar-benar melakukan dan terjun di dalam pekerjaan mulia ini, dalam pelayanan rohani ini, dalam pekerjaan Tuhan ini. Karena pekerjaan Tuhan ini sungguh Tuhan memiliki tujuan mulia. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan memakai kami untuk kami dapat membawa orang-orang masuk ke surga. Satu kepercayaan yang sangat luar biasa kepada kami. Oleh karena itu, pada saat ini Tuhan terus memakai kehidupan kami, berbicara kepada kami. Ya Roh Kudus, urapi kami semuanya pada saat ini, sehingga melalui kehidupan kami banyak orang-orang yang pada akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus, dan mereka pada akhirnya bisa masuk di dalam kerajaan surga. Berkati kami semuanya pada saat ini, dan kami yakin Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Kau mengaruniakan kekuatan kesehatan dan melindungi kami dari segala virus, secara khusus COVID-19 ataupun sakit penyakit, dan Tuhan memakai kami lebih heran lagi. Dan berkati juga hamba-Mu yang sudah melayani di GSJA Umbul Sari ini, Bukit Horeb ini. Tuhan akan memakai beliau sekeluarga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita masuk di dalam sakramen perjamuan kudus, di mana perjamuan kudus ini adalah lambang bagi setiap kita orang-orang percaya. Tuhan Yesus memberikan perintah kepada para pengikutnya untuk tetap memecah-mecahkan roti dan meminum cawan berkat, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus dan rasul-rasulnya pada waktu petang sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah,
inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus ketika ia bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Dan saat ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa kita melakukan apa yang Tuhan mau. Hari ini kita kembali dengan penuh sukacita mentaati perintah itu. Mari saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di depan saudara ada cawan anggur dan roti. Biarlah itu semua akan memberikan berkat kepada setiap kita masing-masing pribadi lepas pribadi. Saya akan membacakan peraturan yang akan dilakukan di dalam perjamuan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Mari kita akan berdoa untuk cawan anggur dan roti ini. Bapa kami ada di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, kesempatan yang indah yang baik untuk kami boleh melakukan sakramen perjamuan kudus ini ya Tuhan, seperti yang Kau telah perintahkan kepada setiap kami orang-orang percaya bahwa kami harus memperingatinya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Kau akan sucikan, kuduskan setiap hati pikiran kami, layakkan kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh layak minum cawan anggur dan makan roti ini Tuhan Yesus, sebagai tanda bahwa tubuhmu telah terpecah dan darahmu telah tercurah untuk kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan perjamuan kudus ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita akan ambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan roti ini dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita ambil cawan. Lalu Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kami meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia
datang. Mari kita akan minum cawan anggur ini dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, persembahan atau persepuluhan, juga pembangunan ataupun misi selama ibadah online bisa diberikan secara langsung ke bendahara gereja ataupun melakukan transfer ke rekening gereja berikut ini. Dan jangan lupa untuk melakukan konfirmasi ke 3 nomor berikut ini ya. Jangan lupa, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau angkat satu pujian. Hanya karena salibnya kita masih. Kita dari awal pertengahan sampai akhir, kita percaya bahwa Tuhan melawat setiap kita pribadi, lepas pribadi. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Pendeta Andi Winarko yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bela Tuhan memberkati dan Tuhan terus pakai Bapak Pendeta Andi untuk menjangkau banyak jiwa. Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita akan berdoa. Bapa kami ada di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, kami sudah belajar taat dan setia kepadamu. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau senantiasa ada untuk menolong setiap kami. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau mengasihi kami. Saat ini kami bersyafaat untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau mengasihi bangsa Indonesia ini. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa ada. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan dan Engkau tidak pernah membiarkan bangsa kami Indonesia. Biarlah Tuhan akan pulihkan bangsa kami dari keterpurukan Tuhan. Engkau akan pulihkan bangsa kami Indonesia dari COVID-19. Biarlah Tuhan Indonesia boleh mengalami pemulihan. Memberkati setiap pemimpin bangsa kami Indonesia Tuhan, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, DPR, DPRD. Biarlah Tuhan akan pakai mereka semua. Demikian juga Tuhan dengan Gubernur, Bapak Bupati, Wali Kota, Bapak Lurah, Bapak Camat, sampai RT RW. Kau berkati mereka semua. Biarlah Tuhan rakyat boleh menikmati kepemimpinan mereka penuh dengan kasih dan damai sejahtera, sehingga kami boleh merasakan kehidupan penuh dengan sukacita ya Tuhan, dan Indonesia dipenuhi dengan berkat. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan akan pulihkan. Demikian juga Bapa, hamba berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang mungkin saat ini menderita sakit penyakit atau terpapar COVID-19. Tuhan, kami percaya bahwa bilur-Mu sanggup menyembuhkan. Saat ini hamba menyerahkan yang sakit di dalam nama Yesus. Tuhan akan jamah dan sembuhkan. Yang kekurangan Tuhan akan cukupkan. Yang saat ini Tuhan dalam masalah atau persoalan, menghadapi masalah atau persoalan, Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan menolong. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau senantiasa ada untuk kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi engkau, dan Tuhan Yesus senantiasa menolong, bahkan memberkati engkau. Jika engkau setia di dalam segala perkara yang kecil untuk engkau lakukan, Tuhan akan memberkati engkau dimanapun engkau berada. Tuhan memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Tuhan memberkati engkau pada waktu engkau masuk. Tuhan memberkati sawah ladangmu. Tuhan memberkati hasil ternakmu. Tuhan memberkati lumbung-lumbungmu, diberkati di dalam nama Yesus. Tuhan akan memberkati rumah tanggamu, diberkati di dalam nama Yesus. Tuhan akan memberkati segala usahamu, diberkati di dalam nama Yesus. Tuhan tidak akan membiarkan engkau, dan Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Jika engkau setia, Tuhan pun lebih setia. Tuhan tidak akan membiarkan kau turun, tetapi Tuhan akan mengangkat kau naik. Dan Tuhan tidak akan menjadikan kau ekor, tetapi kepala. Terimalah berkat. Biarlah kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa
senantiasa ada di dalam setiap kehidupanmu. Dan biarlah kasih sayang daripada Tuhan Yesus senantiasa melimpah atasmu. Dan biarlah oleh kuat kuasa Roh Kudus kita senantiasa dipimpin, dipulihkan, ditolong mulai saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat di tiap langkah.